Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin hati kita penuh dengan ucapan syukur sebab saat ini kita merayakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita melanjutkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini adalah nasihat dari Rasul Paulus, perintah dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose dan untuk kita semua orang percaya dewasa ini. Kepada kita dia memerintahkan supaya sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita melepaskan diri kita dari dosa seksual dan dari dosa keserakahan. Paulus mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan. Percabulan. Di dalam bahasa Inggris ditulis sexual immorality. Kemudian keserakahan. Greed. Dalam bahasa Yunaninya pleonexia. Sebagai orang-orang percaya, kita harus melepaskan diri dari dosa-dosa ini. Dan kalau kita memperhatikan frasa karena itu, maka perintah ini berkaitan erat dengan siapa kita di dalam Yesus. Identitas baru kita di dalam Yesus yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Paulus mengatakan, karena itu. Karena apa saudara? Karena kita telah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena sekarang hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, maka kita harus melepaskan diri dari segala dosa, dari percabulan dan dari keserakahan. Ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Kita harus membuktikan keselamatan jiwa kita. Kita harus membuktikan iman kita yang sejati. Kita harus membuktikan persekutuan kita dengan Tuhan dengan hidup di dalam kekudusan. Amin. Setiap orang percaya harus melepaskan diri dari segala dosa. Dan dalam konteks ayat-ayat ini, dari dosa seksual dan dari dosa keserakahan. Mungkin ada yang bertanya, apakah perintah ini relevan ya untuk kita saat ini? Jawabannya adalah sangat-sangat relevan. Amin Bapak Ibu. Kita diperintahkan diri untuk melepaskan diri dari dosa seksual dan dari dosa keserakahan. Perhatikan kehidupan dunia akhir zaman ini saudara, dipenuhi dengan dosa seksual. Anak-anak muda yang suka surfing di internet tahu itu. Kadang tanpa diundang, saudara, film-film yang kotor itu melintas begitu saja. Apalagi kalau di laptop atau di HP-nya tidak ada antivirus yang memadai. Ngeri saudara, dunia ini penuh dengan dosa moralitas ini. Amoralitas seksual. Bahkan keserakahan diperdengungkan di dunia ini saudara.
Orang-orang yang rakus, orang-orang yang ingin memiliki segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Yang dengan tega mencelakakan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dan yang sungguh sangat menyedihkan, ada banyak juga orang-orang yang mengaku Kristen jatuh dalam dosa yang seperti ini. Tidak hanya orang-orang percaya, tetapi pelayan-pelayan jatuh dalam dosa seksual. Ngeri saudara ya kalau kita lihat pelayan di gereja-gereja terkenal yang produksi lagu pujanya luar biasa, ternyata leadernya itu homoseksual. Ternyata leadernya itu lesbian. Ngeri. Dan perhatikan bagaimana teologi kemakmuran mendorong orang-orang percaya untuk menjadi orang-orang yang greed, orang-orang yang serakah. Berkedokkan kekristenan tetapi menguras harta kekayaan untuk kesenangannya sendiri. Nah, melihat hal ini maka nasihat Rasul Paulus ini, perintah Rasul Paulus ini sangat relevan bagi kita. Supaya kita sebagai orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, sebagai orang-orang yang hidupnya tersembunyi di dalam Kristus, kita hidup dalam kekudusan. Ternyata iman kita adalah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Ternyata kita benar memiliki persekutuan dengan Allah yang hidup itu. Saya melihat bahwa melalui ayat-ayat ini Rasul Paulus menyatakan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang telah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, yang hidup kita sedang tersembunyi bersama dengan Kristus, kita harus secara radikal memisahkan diri kita dari semua dosa seksual dan dari semua dosa keserakahan. Mari kita melihat apa yang diperintahkan Paulus. Mari kita melihat konsekuensi bagi orang-orang yang tidak taat pada perintah ini dan pengharapan yang luar biasa di balik perintah ini. Yang pertama, perhatikan perintah ini saudara ya. Semua orang percaya diperintahkan untuk memisahkan diri dari dosa secara radikal saudara. Ya, perhatikan Paulus memerintahkan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, matikanlah. Ini sebuah kata yang sangat radikal, saudara. Ketika perintah ini datang kepada kita malam hari ini, ya, anggap saja saya berbicara kepada saudara sebagai Rasul Paulus, hai jemaat, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan dan keserakahan. Apa respon Bapak Ibu terhadap perintah ini? Tiba-tiba kita diam. Ada perintah, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apakah Bapak Ibu Saudara menganggap perintah ini penting? Amin. Haleluya. Saya menganggap perintah ini penting. Apakah Bapak Ibu akan memperhatikan perintah ini? Amin. Saya akan menuruti perintah ini juga. Apakah Bapak Ibu Saudara bersyukur atas perintah ini? Amin. Ini perintah yang sangat luar biasa indah bagi kita. Minggu lalu saya menyampaikan, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada seorang Kristen pun yang telah selesai dengan dosa. Kelahiran yang baru tidak melenyapkan seluruh tabiat manusia lama kita, karena kita masih hidup di dalam tubuh daging ini. Itu sebabnya Paulus mengatakan, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena kita masih hidup di dalam tubuh yang penuh dengan dosa ini, yang manusia lamanya sering kali menggoda kita, mencoba kita untuk menuruti keinginannya. Kita harus bersyukur atas perintah ini sebab kita masih terus berjuang melawan dosa. Dan kalau kita tidak mematikan dosa yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa mati karena dosa. Amin. Kalau bukan kita yang membunuh dosa, yang mematikan dosa ini, maka kita akan mati karena dosa.
Seperti kalau dalam peperangan dibunuh atau membunuh, bunuh atau dibunuh. Dosa dimatikan atau kita yang akan mati karena dosa. Ini menjadi penting bagi kita. Coba kita baca Roma pasal 8 ayat 13. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Lihat itu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang Paulus katakan sebagai segala sesuatu di dalam dirimu yang duniawi itu adalah merujuk kepada dosa yang berasal dari manusia lama kita. Dari keinginan-keinginan daging kita yang berjuang melawan roh. Jadi ketika Paulus mengatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Maksudnya adalah matikanlah, bunuhlah semua dosa itu. Dosa seksual, dosa keserakahan yang berasal dari keinginan daging. Kalau tidak, kita akan mati karena dosa itu. Saudara, ayat ini menegaskan untuk kita tidak bermain-main dengan dosa. Amin. Ini luar biasa. Matikan dosa atau kita akan mati karena dosa. Kita nggak boleh main-main dengan dosa. Nah, perintah matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi adalah perintah yang sangat radikal. Matikan itu terminologi yang sangat radikal. Paulus tidak berkata kendalikan dorongan seksualmu, kendalikan keinginan dagingmu, kendalikan nafsumu, tidak seperti itu. Tetapi matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bukan kendalikanlah, bukan kuasa, tetapi matikanlah. Sesuatu yang sangat radikal. Ada peringatan yang sangat tegas, matikan atau engkau akan mati karena dosa. Jadi ini adalah perintah yang sangat serius, saudara. Ini perintah yang sangat kuat. Bahwa kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan ini menyakitkan, namanya mematikan dalam diri kita. Waduh, saudara, ini semacam surgery. Ini semacam operasi, saudara. Ya, kalau saudara, saya dulu pernah mengoperasi ada mata ikan di sini, saudara. Waduh, rasanya sakit. Itu baru mata ikan kecil saja. Perintah matikanlah ini adalah perintah yang sangat tegas, yang sangat mendesak. Yang tidak mudah kita lakukan. Karena mematikan keinginan daging itu menjadi pergumulan setiap orang. Jadi dia berkata, kuasai dirimu, kuasai dirimu. Dan matikan segala keinginan dagingmu, pakukan di atas kayu salib. Dan ketika keinginan dagingmu mulai menggoda engkau, pakukan. Dan jangan sampai kita tidak mematikannya. Sebab kalau tidak, kita akan mati karena dosa. Nah, apa maksudnya matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga menggunakan kata-kata yang sangat keras terhadap dosa ini. Coba kita lihat Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Paulus berkata, matikanlah. Yesus berkata, cungkilah matamu kalau itu membawamu kepada dosa. Penggalah tanganmu kalau tanganmu menuntut engkau kepada dosa. Apakah maksud Paulus dan Yesus ini adalah secara harfiah?
cungkil betul gitu. Kalau pas lagi gandeng istri, tiba-tiba ada wewe gombel lewat itu, yung cungkil. Jadi bawa pisau begitu. Setelah satu sudah kesakitan gini, lalu ada sundel bolong lagi, wih cungkil lagi begitu, wah kan celaka. Saya yakin ini tidak dimaksudkan secara harfiah, saudara. Kenapa? Karena dengan mencungkil mata dan memotong tangan itu tidak akan menyelesaikan dosa. Sebab dosa itu terjadi di pikiran. Saudara sekalipun nggak punya mata, kalau pikirannya jorok, ya jorok, saudara. Ya sekalipun badannya dikerubuti, kalau pikirannya itu najis, ya hidupnya najis. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau bukan secara harafiah, lalu apa maksud Tuhan Yesus? Paulus mengatakan bahwa kita harus bersikap radikal dalam menghadapi dosa, nggak main-main. Bukan soal tahanlah, kendalikanlah. Tidak seperti itu, tetapi matikan, cungkil, penggal. Ini sikap yang radikal. Dan akar dari dosa itu adalah pikiran, saudara. Bukan mata yang harus dicungkil, tetapi pikiran yang menggerakkan mata ini untuk melakukan dosa, itu yang harus dipenggal, dimatikan dari pikiran kita. Saudara, ketika seseorang sudah mulai memikirkan yang jahat, hati-hati, saudara. Harus segera diakui, segera minta ampun sama Tuhan, segera dibuang semua jahat itu. Boleh juga ya. Enggak seperti milikku, lebih segar. Penggal, saudara. Coba lihat Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Lihat, katanya lagi, kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi menangani dosa secara radikal adalah selesaikan pikiran kita. Bereskan pikiran kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bersihkan hati kita. Maka tubuh kita juga akan dikuduskan oleh Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Ya tidak ada seorang pria selingkuh tanpa memikirkannya. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak ada, saudara. Itu sudah dirancang di sini tuh. Orang kalau sudah pikirannya mau ngambil milik orang, tempatan itu sudah di sini dulu itu. Semua dari pikiran. Makanya bereskan pikiran kita. Jadi kalau kita mendengar cungkil matamu, penggal lenganmu, artinya radikallah, bersikap tegaslah. Bunuh di pikiranmu, pikiran-pikiran yang jahat. Buang pikiran-pikiran yang kotor. Lepaskan semuanya itu. Termasuk kalau saudara tinggal di rumah sendiri yang dipikir wewe gombel, pocong, ya takut terus. Jangan pikirkan, kau nggak akan pernah takut dengan apapun juga. Amin. Semua dari pikiran. Jadi matikanlah, artinya bereskan pikiran kita. Ini berhubungan dengan apa? Dengan mengakui pikiran-pikiran berdosa kita kepada Tuhan dan meninggalkan pikiran-pikiran berdosa itu. Membuang pikiran-pikiran yang jahat. Itu sebabnya saudara,
Jangan bangkitkan pikiran-pikiran itu dengan membaca bacaan-bacaan yang tidak benar, dengan menonton tontonan-tontonan yang tidak benar. Terutama anak-anak muda yang sekarang hidup di dunia internet ini, banyak hiburan, mau TikTok ya, mau apalah. Mau yang dari usia 0 sampai usia 21 tahun ke atas itu tersedia bebas, saudara. Kalau kita nggak mau memilih dan tidak mau memisahkan mata kita dengan tontonan-tontonan yang seperti itu, maka kita tidak akan bisa membereskan pikiran kita. Jujur aja saya masih mengingat tontonan buruk yang saya tonton 20 tahun yang lalu. Sementara khotbah saya 2 minggu yang lalu saya sudah lupa, saudara. Iya Pak ya? Halo? Lebih mudah mengingat dosa-dosa dari mengingat khotbah minggu lalu. Kalau ditanya, minggu lalu khotbahnya apa ya? Apa ya? Di mana ya? Tapi kalau, ya apa film rong tahun yang lalu? Wih, detail saudara. Mulai A sampai Z. Sampai cerita detail sekali. Kadang-kadang kalau ada yang belum nonton jadi spoiler. Cerita. Tapi kalau khotbah minggu lalu lupa. Khotbah bulan lalu belas. Tahun lalu embuh wis. Ora roh. Radikal. Amin saudara. Buang. Saya ini kepala nonton, saya ini paling suka nonton. Tapi pilih-pilih dong yang ditonton. Amin. Kalau mengajak nonton, ajak saya saudara, dengan senang hati saya mengatakan, ayo. Tapi harus dipilihan dulu, ditonton boleh. Nonton yang semua umur, kan begitu. 13 tahun ke atas, oke-oke saja. Tapi kalau sudah mulai 21 tahun ke atas, waduh lebih baik jangan dah. Nanti bukan firman Tuhan yang muncul di pikiran. Kalau terbaring, ingat yang di film tadi, firmannya lupa. Itu realitas yang kita alami. Saya juga mengalami itu. Amin. Harus radikal. Yang berikutnya, mematikan dosa-dosa itu, saudara, adalah tindakan yang harus kita lakukan sendiri. Orang lain tidak bisa menolong kita. Kita yang harus melakukannya sendiri. Paulus berkata, matikanlah. Kita yang harus bekerja. Kita yang harus berjuang. Bukan, Tuhan lepaskan aku dari dosa ini. Tapi bacaannya itu terus. Tuhan bebaskan aku dari ini. Tapi tontonannya itu terus. Tuhan beri aku kedamaian, tapi pergaulannya enggak mendatangkan kedamaian. Nah ini persoalan. Jadi ini adalah tindakan yang harus kita lakukan sendiri. Lihat, matikanlah. Bukan berdoalah Tuhan membebaskan kamu dari pikiran yang jahat. Tidak, tapi buanglah pikiran itu. Kita yang harus melakukannya. Orang lain tidak bisa menolong kita. Kemarin ada seorang kekasih yang menegur saya. Pak Doni sakit ya? Iya. Pak Doni yang harus disiplin. Saya nggak bisa nolong. Betul. Nah termasuk dosa-dosa itu orang lain nggak bisa tolong kita. Tak doakan ya supaya kamu bebas dari pikiran jahat. Nggak bisa, kita yang harus lepaskan, mati. Buanglah, bunuh itu. Ya, jadi kita memang harus harus meminta pertolongan Tuhan, tetapi kita juga harus bertindak untuk melepaskan itu. Coba 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari percabulan.
Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Lihat kata-kata jauhkanlah dirimu. Maksudnya apa? Kita yang bertindak lari, menjauh. Kita nggak bisa menang perang melawan pikiran jahat kalau kita tetap berdiri sambil nonton dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nggak lari, saudara. Lihat sundel bolong. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dibuka lebar begini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nggak bisa, saudara, harus balik kanan. Lari. Amin. Ingat kenapa Yusuf bisa terbebas dari godaan istri Potifar. Dia lari sekalipun dia harus melepaskan jubahnya dan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi dia berkata, mana mungkin aku berdosa terhadap Tuhan. Saudara, lari dari buku-buku bacaan yang buruk. Lari dari video-video buruk. Hati-hati, coba dicek di HP-nya, gambar-gambarnya seperti apa. Gambar-gambar sopan, rapi, atau gambar-gambar yang you can see my macam-macam. Yang sensual itu. Ya, kalau yang dilihat itu yang terbayang-bayang seperti itu. Coba ya, orang itu mimpi karena kegiatannya yang sangat-sangat intens. Kalau kita mikirnya wewe gombel, kuntilanak, sundel bolong, mimpinya sundel bolong, saudara. Ya, saya dulu kan, saya ini suka akuarium, suka kolam. Dulu saya tuh, ikan koki itu senang sekali. Pengen koi lagi, saudara. Tapi bukan pepes koi ya, ikan yang hidup. Sampai mimpinya itu koi. Koi saya itu kok, rasanya kok, dibungkusnya itu mau kena pecah. Saya bilang, koiku, kata istriku. Kok koi gitu? Tapi untung bukan koi wewe, saudara. Wewe gombel, kalau koinya, koi. Gimana kok koi? Ayo gawat, saudara. Lari, saudara. Kita nggak bisa, tidak, harus menjauhkan diri, lari. Ini tanggung jawab kita, tanggung jawab untuk menjaga kemurnian hidup kita. Apakah ini bertentangan dengan kasih karunia? Tidak. Karena kasih karunia itu mengajarkan kita untuk meninggalkan segala kefasikan. Kasih karunia membuat kita menjauhkan diri dari berbagai macam dosa. Coba kita lihat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Kita harus mengambil sikap, tindakan, meninggalkan segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus lari menjauh. Benar-benar tidak mau berhubungan dengan Dia. Baru kita akan bisa bebas dari kuasa dosa yang mengerikan itu. Nah, saudara, dosa apa yang dibahas dalam ayat-ayat ini? Ya, itulah dosa amoralitas seksual dan keserakahan, saudara. Sebenarnya 4 hal itu adalah dosa seksual. Yang dimaksud dengan percabulan dalam bahasa Yunaninya itu porneia, itu mencangkut semua hubungan seksual di luar pernikahan. Itu termasuk hubungan heteroseksual di luar pernikahan bagi orang yang sudah menikah atau yang selingkuh atau orang yang belum menikah yang melakukan dosa itu, baik homoseksual, lesbian, atau yang
melecehkan anak-anak, main-main dengan binatang. Semua dosa itu harus ditinggalkan. Dosa itu selalu mulai dari pikiran, saudara. Harus membuang pikiran-pikiran yang seperti itu. Lihat, ada kenajisan, ini juga termasuk dosa seksual. Mirip dengan porneia. Ketidakmurnian pikiran, ketidakjernihan hati, diisi dengan hal-hal yang buruk. Ini dosa yang dibahas oleh Rasul Paulus. Saudara, kita kan gak suka kalau tubuh kotor ya. Maka jangan kotori diri kita dengan dosa-dosa yang mengerikan itu. Kemudian hawa nafsu dan nafsu jahat itu sama saja. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-9, jangan sampai kita hangus oleh hawa nafsu. Kalau orang sudah mengikuti nafsunya yang jahat, dia akan hangus oleh hawa nafsu. Hidupnya dihancurkan, diperbudak oleh nafsunya, sehingga dia tidak bisa mendekati Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Keserakahan ini juga ada kaitannya dengan masalah seksual. Sekalipun juga keserakahan ini memiliki makna benda-benda material atau harta kekayaan duniawi, nanti kita bahas di minggu yang berikutnya. Tapi keserakahan di sini saya masih mau berbicara tentang kaitannya dengan dosa seksual. Coba lihat Efesus 5 ayat yang ketiga. Efesus 5 ayat yang ketiga. Ditulis seperti ini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, perhatikan. Jadi ini disejajarkan, disamakan ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun juga di antara kamu disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi ini adalah dosa amoralitas seksual. Kalau orang masih belum bisa menanggalkan kenajisan seperti ini, atau tidak bisa menanggalkan keserakahan, maka orang itu akan sangat gemar dengan khotbah-khotbah yang mempromosikan hal-hal itu. Tapi orang yang sudah membuang pikiran-pikiran jahat itu, dia akan jijik terhadap pikiran-pikiran, bahkan kata-kata yang menjurus pada hal-hal itu. Ini yang harus kita selesaikan di pikiran kita. Karena kita telah mati dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Amin. Karena hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, supaya darahnya yang tercurah itu tidak sia-sia bagi kita. Tadi saya katakan bahwa perintah ini tidak bisa ditawar-tawar. Sebab kalau kita tidak mematikan dosa, dosa akan mematikan kita. Dampak bagi orang yang tidak mau taat adalah murka Tuhan, saudara. Mari kita baca lagi Kolose pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi kalau orang-orang mengaku percaya, mengaku Kristen, tetapi hidupnya masih dalam dosa-dosa itu, dicirikan dengan dosa-dosa itu, maka sesungguhnya dia akan menerima murka Allah. Murka bagi orang-orang yang mengaku percaya, tetapi hidup di dalam dosa, terus-menerus hidup di dalam dosa. Tidak ada perubahan sama sekali. Jujur aja di akhir zaman ini kita tidak terlalu fokus pada murka Tuhan. Kita nggak suka bicara murka ya, kita nggak suka khotbah-khotbah seperti ini. Kita suka bicara tentang kasih. Tapi seringkali kita lupa bahwa Alkitab lebih banyak berbicara soal kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan, dan murka Tuhan. Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga, saudara. Neraka digambarkan sebagai tempat gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi, yang ulat dan apinya tidak akan mati, saudara.
Dan kita harusnya menghormati ajaran Tuhan tentang neraka ini. Lihat, Alkitab seringkali menghubungkan penghukuman Allah yang luar biasa itu akibat dosa-dosa itu. Allah menghakimi Sodom dan Gomora karena dosa percabulan. Ya, dosa percabulan. Coba 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ini ayat yang penting. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun orang itu berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku membuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal sama kamu, hei pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Bapak Ibu bisa membaca dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Seharusnya kita gentar terhadap kekudusan Tuhan, saudara. Seharusnya ini memotivasi kita untuk hidup dalam kesalehan, untuk tidak mengikuti arus dosa dunia ini. Supaya kita tidak sesat pikir, menganggap Allah selalu mengampuni, Allah mengerti, Allah peduli. Enggak apa-apa, habis melakukan minta ampun. Besok buat lagi minta ampun. Besok buat lagi minta ampun. Saudara, kalau kita bermain-main dengan itu, murka ada di atas kita. Terhadap dosa yang mengerikan ini, kita harus bersyukur sebab ada pengharapan keselamatan di dalamnya. Amin. Asal kita mau datang kepada Yesus, kita mau bertobat, kita mau berbalik. Ayat 7 mengatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Perhatikan, kata hidup di dalamnya, kita itu setiap hari hidup dalam dosa. Bukan dosa sekali-kali, tetapi ini terus menerus. Tetapi sungguh luar biasa, Paulus mengatakan dahulu, sekarang tidak. Dahulu kamu hidup di dalamnya, dahulu kamu melakukan, sekarang tidak. Artinya apa? Kita bisa bebas dari dosa-dosa yang mengerikan itu. Amin. Ini kabar sukacita bagi kita bisa dilepaskan, dikuduskan oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Perhatikan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ya, dahulu kita seperti itu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam roh Allah kita. Tidak peduli berapa besar dosa kita, seberapa jauh kita diperbudak oleh dosa-dosa ini. Kalau kita datang kepada Yesus yang mati di kayu salib itu, maka Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang adil, yang telah memikul dosa-dosa kita, maka kita akan disucikannya, kita akan dikuduskannya, dan kita akan dilayakkannya di hadiratnya. Ingat, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, tetapi akan putih seperti bulu domba. Barang siapa mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, dan Allah akan mengampuni segala dosanya dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Paulus berkata, kasih karunia Allah telah nyata. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tidak ada orang berdosa yang tidak dapat diampuni kalau dia datang kepada Tuhan. Amin. Sebab Yesus telah memikul dosa-dosa kita dalam tubuhnya sendiri. Supaya hanya oleh anugerah dan iman kita diselamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, malam ini kita diingatkan, jangan bermain-main dengan dosa. Bahkan jangan
Sedikit pun jangan biarkan ada sedikit saja di pikiran kita. Jangan sampai memanjakan pikiran kita, daging kita dengan pikiran jahat. Kita akan dimakan, dikonsum, saudara. Kita akan ditarik. Kalau ada pikiran jahat, potong, saudara, penggal. Ada pikiran jahat, penggal, buang. Kalau tidak, maka seluruh tubuh kita akan binasa. Apa yang terjadi jika ada seseorang yang terikat di sebuah rantai besi dan kemudian dia sedang masuk kepada mesin penghancur, jadi dia sedang masuk gitu. Ini mau dicopot tidak bisa, gimana ini besi ini. Tapi kalau kita udah masuk ke mesin itu, cerak, pus, habis. Maka tidak ada cara lain, potong tangan untuk menyelamatkan semua tubuh. Kalau ada pikiran-pikiran yang menyesatkan dalam pikiran kita, apa saja. Dan kalau itu bertentangan dengan firman Allah, segera potong supaya hidup kita diselamatkan dari dosa. Amin. Datang pada Tuhan. Akui pikiran-pikiran yang sesat, pikiran-pikiran yang berdosa, dan minta ampunlah kepadanya dan tinggalkan pikiran-pikiran itu. Amin. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kata Paulus, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Aku membuang segala apa yang ada di belakangku. Dan dia mengatakan, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, supaya kita dapat hidup memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sama-sama kita